Ya, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan coba bahas tentang sejarah implementasi Pancasila. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semua sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita sampai selesai nanti. Baik, untuk hari ini, minggu lalu kan kita sudah bahas ya tentang bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Sekarang kita akan berbicara tentang sejarah implementasi, bagaimana penerapannya. Nah, kita akan mulai dari tahun 50 ya, karena setelah 5 tahun perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari 45 sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian kita mendapatkan kemerdekaan penuh pada tahun 49. Nah, pada tahun 50 negara Indonesia ini mulai berusaha untuk settle, berusaha untuk mapan, dan kita kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, dulu kan sebelumnya sempat menjadi parlementer, kemudian pada tahun 50 negara Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Akan tapi dilemanya adalah konstitusi yang digunakan adalah konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD 1950. Nah, ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan. Nah, salah satunya adalah pasca pemilu 55 ya, terbentuklah dua badan perwakilan, yaitu Konstituante dan DPR. Nah, Konstituante ini bertugas untuk menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar 45 ya, dan DPR berfungsi sebagai parlemen. Akan tapi ternyata dalam perkembangannya Konstituante ini malah mengalami stagnasi, stagnan ya, tidak maju-maju, apalagi ketika perdebatan tentang dasar negara itu malah banyak anggota konstituante yang tidak mau menghadiri sidang lagi. Nah, hal ini kemudian menyebabkan Bung Karno memutuskan pada tahun 59, Bung Karno mendeklarasikan dekret presiden pada tanggal 5 Juli. Nah, ada dua poin penting, yaitu bahwa parlemen atau konstituante ya, yang bertugas untuk menyusun undang-undang itu dibubarkan. Dan yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai pengganti UUDS 1950. Nah, pasca dekret presiden ternyata ada dilema lagi ya. Implementasi sistem pemerintahan negara ternyata belum sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Ada beberapa ketidaksesuaian, salah satunya adalah Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan berikutnya juga ada ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA itu malah diangkat sebagai menteri-menteri yang berada di bawah Presiden Soekarno, padahal ketua MPRS dan ketua DPR itu merupakan ketua dari lembaga legislatif. Nah, hal ini kemudian mengakibatkan munculnya berbagai intrik politik, akhirnya menimbulkan friksi politik di pemerintahan, dan hal tersebut lalu memuncak pada peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S. Dan pasca G30S terjadi tragedi di bangsa dan negara kita, yaitu terbunuhnya 7 perwira TNI Angkatan Darat. Dan Soekarno pada tahun 66 kemudian memberikan surat perintah 11 Maret pada Jenderal Soeharto. Nah, Super Semar ini kemudian digunakan oleh Soeharto dan kawan-kawan untuk menyingkirkan pendukung utama Soekarno, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berdasarkan atas Super Semar ya, Soeharto kemudian membubarkan PKI dengan surat keputusan presiden ya, Kepres nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret tahun 66. Nah, setelah menjabat sebagai presiden, setelah pertanggungjawabannya Soekarno ditolak nawak syarat tersebut, kemudian berdasarkan ketetapan MPRS, Soeharto bisa menjabat sebagai presiden. Nah, setelah menjabat,
Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 68 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Kalau sebelum-sebelumnya kan, sebelum ada Inpres ini, misalnya ketuhanan, ya, kemudian setelah ketuhanan bisa saja kemudian nasionalisme. Gitu. Padahal kan urutannya kalau berdasarkan pembukaan UUD 45 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan urutannya begitu. Nah, kemudian itu yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto melalui Inpres nomor 12 tahun 68. Nah, pada sidang umum MPR tahun 78, Presiden Soeharto kemudian mengajukan usul kepada MPR tentang P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, hal ini kemudian menjadi dasar penataran P4 di berbagai jenjang pendidikan. Dan TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 kemudian dikeluarkan. Dan Presiden Soeharto juga mengeluarkan Impres nomor 10 tahun 78 tentang penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Dan juga ada Kepres nomor 10 tahun 79 tentang pembentukan BP7, Badan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dari tingkat pusat sampai ke daerah tingkat 2. Dan berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 85, Pancasila kemudian menjadi asas tunggal. Jadi organisasi itu hanya boleh berasaskan pada Pancasila, tidak boleh berasaskan selain Pancasila. Jika ada yang ngotot, maka organisasi tersebut harus mengganti asasnya. Nah, hal ini kemudian menjadi polemik, ya, terjadilah demonstrasi di mana-mana, ya, yang menolak asas tunggal. Nah, pada akhir 1990-an terjadilah keterbukaan informasi secara global, muncullah globalisasi. Ya. Nah, ini mempengaruhi penerapan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru. Kritik mulai bermunculan, ya. Dan hal ini berlangsung sampai Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei tahun 1998 setelah terjadi kerusuhan, ya. Nah, ketika Orde Baru berakhir, muncullah semacam fobia, ketakutan terhadap Pancasila karena dianggap Pancasila ini merupakan representasi dari Orde Baru. Nah, pada saat itu kan awal-awal reformasi orang antipati dengan otoritarianisme. Nah, hal ini terjadilah semacam fobia. Pancasila kemudian diasingkan, ya, seolah-olah diasingkan pada awal era reformasi yang mengakibatkan masyarakat mulai tercerabut dari berbagai nilai luhur dalam Pancasila. Terjadilah krisis multisektoral, ya, dalam berbagai bidang, dan terjadilah berbagai konflik horizontal dan vertikal karena sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi politik liberal, ya, dan kapitalistik. Akan tapi berdasarkan TAP MPR nomor 18 tahun 1998, ya, pasal 1, Pancasila tetap dijadikan sebagai konsensus nasional dan dasar negara. Walaupun dalam budaya Pancasila menjadi semakin memudar penghayatannya. Nah, hal ini kemudian mendorong salah seorang intelektual, ya, Azumardi Azra pada tahun 2004 untuk melontarkan gagasan rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu dasar identitas nasional. Nah, ini direspon baik oleh berbagai kalangan, ya. Berbagai diskursus tentang Pancasila muncul di kampus-kampus dan berbagai tempat-tempat akademik lainnya. Dan pada tahun 2009 Dirjen Dikti mendirikan tim pengkajian Pancasila yang kemudian menghasilkan pada tahun 2012 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang pasal 35 menyatakan bahwa kurikulum dikti wajib berisikan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, akan tapi sempat terjadi semacam polemik juga terkait salah satu kebijakan dari MPR RI, ya, pada masa kepemimpinan Pak Taufik Kemas. Jadi beliau mencoba mempopulerkan istilah 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terminologi ini ternyata bermasalah menurut Profesor Kailan, ya, secara linguistik karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak sama.
Pancasila itu bukanlah pilar, tapi adalah merupakan dasar negara, fondasinya. Tidak bisa ditempatkan sebagai sejajar dengan UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika karena merupakan dasar dari segala dasar, fondasi. Nah, walaupun demikian, sosialisasi berbagai nilai Pancasila yang telah dilakukan oleh MPR RI tersebut pada dasarnya tetap memiliki arti positif karena mencoba untuk membangkitkan kembali penghayatan tentang berbagai nilai Pancasila. Nah, pada tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia pada masa itu mengeluarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni 45 ya, sebagai hari lahir Pancasila. Sehingga setiap tahunnya mulai saat itu pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tujuannya supaya pemerintah dan masyarakat dan semua komponen bangsa dapat memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan untuk mengaktualisasikan berbagai nilai Pancasila dalam kehidupan, pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Nah, UKP PIP ini kemudian yang bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018 ya. Tujuannya adalah untuk menguatkan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung melalui WhatsApp ya, atau mungkin bisa melalui komen misalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.